Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masura dari Politeknik Kesehatan RI Medan, jurusan Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemurnian atau juga bisa disebut dengan rekristalisasi. Lalu, kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Pengertian dari rekristalisasi adalah prinsip pemurnian yang didasarkan pada perbedaan kelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Lalu saya akan menjelaskan tentang prinsip pembentukan rekristalisasi. Jadi yang pertama adalah pembentukan kristal kembali dilakukan dengan pendinginan larutan hingga tercapai keadaan di atas dingin. Yang kedua, rekristalisasi meliputi tahap awal, yaitu melarutkan senyawa yang akan dimurnikan dalam sesedikitnya mungkin pelarut atau campuran pelarut dalam keadaan panas atau bahkan sampai suhu mendidih sehingga diperoleh larutan jernih. Yang ketiga adalah mendinginkan. Larutan yang akan didapat menyebabkan terbentuknya kristal yang kemudian dipisahkan melalui penyaring. Baiklah, saya akan memberi contoh dari rekristalisasi ini. Yang pertama adalah nama pelarutnya. Itu ada air, asam asetat, metanol, etanol, 2-propanol, aseton. Titik didihnya di derajat Celcius adalah 100, 118, 65, 78, 83, dan 55. Jadi sifatnya itu adalah air, itu sifatnya sedikit mudah terbakar atau uap menyengat. Yang kedua, asam asetat, itu sifatnya mudah terbakar. Metanol, etanol, 2-propanol, dan aseton juga sifatnya mudah terbakar. Ada juga contoh lain, yaitu etil asetat, yaitu titik didihnya 7, sifatnya mudah terbakar. Lalu diklorometanol, itu titik didihnya 10, sifatnya uap toksik. Yang ketiga itu titik didihnya 61, sifatnya adalah selanjutnya adalah bejana, titik didihnya 80, ini sifatnya sama dengan atau sama toksik. Cl, CCl, titik didihnya 67, jadi sifatnya toksik. Selanjutnya toluene, ini titik didihnya 111, sifatnya mudah terbakar. Selanjutnya adalah siklohexana, itu titik didihnya adalah 81, sifatnya juga mudah terbakar. Yang selanjutnya adalah petroleum ether, itu titik didihnya 35-60, ini sifatnya sangat mudah terbakar. Yang terakhir adalah N-heksana, itu titik didihnya 68 dan sifatnya mudah terbakar. Saya akan menjelaskan tentang pasangan pelarut yang sering digunakan dalam rekristalisasi. Yang pertama metanol, air. Yang kedua etanol, air. Yang ketiga aseton dengan air. Yang keempat etanol dengan aseton. Yang kelima etil asetat dengan siklohexana. Yang keenam benzena dengan petroleum ether. Yang keenam adalah pelarut yang menggunakan klor dengan petroleum ether. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekristalisasi. Itu ada beberapa golongan senyawa. Jadi yang pertama itu adalah rekristalisasi kapsaicin, yang kedua adalah rekristalisasi stigmastero, yang ketiga adalah rekristalisasi hesperidin, yang keempat adalah rekristalisasi kafein, dan yang kelima adalah rekristalisasi radon. Kesimpulan dalam rekristalisasi adalah senyawa bahan alam yang terbentuk pada hasil isolasi dari suatu tanaman sering terkontaminasi oleh pengotor meski kadang-kadang hanya dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Teknik umum yang sering digunakan untuk pemurnian senyawa tersebut adalah rekristalisasi yang didasarkan pada perbedaan kelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Contohnya, proses rekristalisasi adalah rekristalisasi kapsaicin, stigmastero, hesperidin, kafein, dan rein. Sekian dari hasil presentasi saya. Semoga
Apa yang saya jelaskan mudah dipahami dan dimengerti.